Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan share permasalahan di mobil saya di bagian pintu. Jadi pintu mobil saya yang sebelah kanan ini, dia itu hampir lebih dari 1 minggu itu nggak bisa dibuka sama sekali. Ini baru bisa karena saya otak-atik. Tadi sempat saya turunkan untuk kacanya, kemudian saya congkel-congkel baru dia bisa. Jadi permasalahannya itu apa? Permasalahannya itu untuk di locknya menggunakan remote ini, sampai saya tuh membawa 2 remote ini cadangannya, itu semua bisa terbuka pintu-pintu. Sampai sini pun saya buka karena saya ingin membandingkan kan sama si kiri itu mekanismenya seperti apa untuk door locknya. Ini sampai saya buka, kemudian yang lain itu normal semua, cuman di pintu driver ini dia itu benar-benar nggak bisa dibuka sama sekali seperti ini. Kemudian ketika kita tarik tuas di sini itu dia nggak bisa terbuka, dan untuk tuas yang di luar pun, nah ini yang dari luar pun dia nggak fungsi juga. Jadi ini benar-benar sekitar 1 minggu lebih itu nggak saya pakai mobil saya, makanya kotor banget ini karena apa, pintunya nggak bisa dibuka sama sekali, ini yang sebelah kanan ini. Dan kemudian saya itu menemukan cara. Untuk caranya itu sebenarnya tinggal kita turunkan aja kaca jendelanya ini nggak bisa ya, karena belum saya pasang untuk di bagian door trimnya atau pelindung sininya, karena belum selesai ininya untuk perbaikannya. Jadi ini udah berhasil saya buka menggunakan ini teman-teman. Nah, menggunakan 2 benda ini. 2 benda ini yang saya temukan di rumah saya. Nah, ini saya menggunakan besi seperti ini yang saya bengkokkan untuk mencungkil-cungkil di bagian sininya, karena yang terlihat itu di bagian sininya. Nanti saya sertakan untuk videonya. Kemudian ini untuk alatnya ya. Jadi seperti apa nanti kerusakannya, terus kemudian seperti apa mekanisme yang ada di mobil saya, untuk solusinya seperti apa, silahkan kalian ikuti terus video ini sampai akhir supaya nanti kalian tahu dan mungkin bisa saja menangani kejadian seperti ini ketika mobil kalian terkunci ataupun untuk di bagian pintunya itu tidak bisa terbuka. Nah, oke, saya di sini cerita dulu sebentar ya untuk cara saya bisa membuka pintu ini sampai bisa terbuka, karena mustahil sekali itu untuk bisa terbuka ketika ada komponen yang rusak dan kemudian remote nggak fungsi, handle nggak fungsi di luar dan dalam, itu sepertinya akan susah sekali. Tapi di sini saya mempunyai trik untuk membukanya. Jadi ini kaca jendela ini kita turunkan full. Nanti kita menggunakan handphone seperti ini, nanti saya kasih videonya, kemudian kita nanti bisa melihat di bagian sana, di bagian dalam sini ini, dan kemudian nanti kita akan melihat untuk mekanisme dari door locknya ini teman-teman. Nah, door locknya ini kemarin yang terlihat di mobil saya itu yang ini teman-teman. Nah, ini kemarin sempat saya congkel menggunakan kawat ini ada kawat juga. Ini sempat saya congkel, kemudian saya tarik-tarik itu nggak bisa, dan kemudian yang saya lakukan itu hanya menghentak-hentakan ini aja teman-teman. Jadi yang satu ini saya hentak-hentakan menggunakan L-nya ini, tapi nggak sempat saya videokan karena kemarin kalau berhasil baru saya akan videokan. Jadi kemarin itu saya hentak-hentakan seperti ini, tek 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 seperti itu. Baru kemudian dia itu tiba-tiba pintunya langsung ngebuka sendiri, kemudian baru bisa saya membongkar di bagian door trim ini. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi kalian kalau ada permasalahan di bagian mungkin door locknya dan kunci, itu bisa menurunkan dulu kacanya, kemudian melihat dari sini menggunakan handphone, itu bisa. Nanti saya sertakan untuk videonya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mekanisme dari door lock di mobil saya yang kemarin sudah berhasil saya tongkel-tongkel menggunakan besi dan menggunakan apa saja, ada kawat, ada besi melengkung, ada apa aja itu yang membuat si door locknya ini bisa terbuka. Dan saya copot seperti ini dan saya cari tahu seperti apa cara kerjanya, kemudian akan saya jelaskan ke kalian. Siapa tahu dari kalian ada yang punya permasalahan sama, yaitu pintu mobilnya itu nggak bisa dibuka sama sekali menggunakan remote, menggunakan tuas handle dalam dan luar nggak bisa. Sedangkan untuk di pintu lain itu bisa.
Dan ini di pintu pengemudi ya, di pintu driver ini yang terjadi. Jadinya memang agak rumit sekali dan mobil nggak saya pakai kemarin itu beberapa minggu. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi ya teman-teman. Jadi ini sedikit penjelasan dari saya untuk mekanismenya. Siapa tahu dari teman-teman ada yang memerlukan untuk mekanisme seperti ini dan ada yang door lock-nya mirip. Kemudian ada permasalahan yang sama seperti yang saya bilang tadi. Jadi di sini itu dia tuas lock unlock ini teman-teman. Yang di sini kan saya kasih trigger sendiri. Sekalipun di sini sudah ada untuk modul central lock yang bawaan dari mobil ini. Kemudian ada tuas ini teman-teman, ini tuas ini nanti terhubung sama kunci yang ada di bagian luar. Nah nanti ini fungsinya juga sama, fungsinya unlock dan unlock seperti ini teman-teman, seperti ini, karena dia terhubung ya. Nah seperti itu sama fungsinya. Kemudian ada lagi itu tuas ini, tuas yang panjang ini di mobil saya itu nggak pakai seling atau nggak pakai kawat baja, tapi pakainya besi seperti ini. Ini yang terhubung ke bagian handle dalam. Ketika kita membuka seperti ini, dia akan tertarik maju. Kemudian ketika kembali, dia akan mundur lagi seperti ini. Jadi dia, nah seperti ini ya teman-teman cara kerjanya. Nah ini kalau ditarik seperti ini, kemudian kalau dilepas seperti ini. Dan ini fungsinya juga sama dengan ini, dengan yang satu ini teman-teman. Dengan yang satu ini. Nah ini adalah handle yang dari luar. Jadi kalau yang dari dalam itu dia narik seperti ini. Kalau yang dari luar dia itu menekan, karena kan di mobil saya ditarik ya untuk membukanya. Ini dia tertekan ke bawah seperti ini. Jadi mekanisme seperti ini. Untuk komponennya seperti ini, kalian bisa melihatnya. Ini yang lock unlock dari luar. Kemudian ini yang lock unlock dari dalam, yang bisa saya kasih trigger untuk remote stand alone-nya. Kemudian ini untuk tuas dari dalam, ini tuas dari luar. Jadi ada 4 ini, hampir setiap mobil itu seperti ini. Tapi ada beberapa mobil yang dia itu menggunakan seling ya. Jadi ini saya share aja, siapa tahu nanti bermanfaat untuk teman-teman ataupun yang punya mobil dengan mekanisme seperti ini, itu bisa kalian pelajari. Dan untuk mobil lain pun sebenarnya nggak terlalu beda, paling yang beda cuma untuk ada selingnya dan nggak ada selingnya. Ini di mobil saya full besi semua, nggak ada seling. Biasanya kalau ada permasalahan untuk handle yang nggak bisa dibuka dari luar atau dalam, itu biasanya ada beberapa yang masalahnya cuma putus di selingnya. Tapi di mobil saya ini nggak ada seling dan full besi. Kemudian di handle ini nggak fungsi, handle luar nggak fungsi, di unlock pakai ini pun nggak fungsi, sedangkan yang lain bisa terbuka tapi pintu driver itu terkunci penuh. Nah di sini saya jelaskan sedikit untuk cara kerjanya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Nah ini kalau turun seperti ini dia unlock ya, atau lock maksud saya. Kalau ditarik seperti ini dia unlock. Nah kita coba ketika di unlock seperti ini, terus kita kasih open ya teman-teman. Nah seperti ini, kemudian kita kunci ke bawahin, dah ini kekunci. Nah dia tidak akan bisa keluar ya, nggak akan bisa terbuka karena ini nggak bisa bergerak. Kemudian kita dorong ini pun yang tuas dari luar ke bawah, ini dia nggak fungsi karena memang ini posisinya di lock atau dikunci teman-teman. Dan trigger ini pun juga nggak akan terbuka kalau kita nggak membuka menggunakan remote ya. Nah jadi dari luar nggak bisa dibuka, dari dalam bisa menggunakan ini ditarik. Tapi ini, nah nggak bisa kan, seperti itu. Kemudian ketika kita sudah mengunlocknya atau ditarik seperti ini, dia kan sudah terbuka kuncinya, tapi dia masih kecantol teman-teman. Mekanismenya seperti itu, masih kecantol. Kita harus narik handle ya, otomatis handle seperti ini ataupun yang dari luar. Nah ini kita contohkan yang mudah saya perlihatkan, ini yang dari luar ya teman-teman. Ini dari luar, kita tekan ke bawah seperti ini. Nah dia langsung terbuka kan, otomatis pintu bisa kita buka. Atau kita ulang, ini yang ini unlock untuk kuncinya, ini tidak saya kunci tapi bisa dibuka menggunakan handle. Kita buka menggunakan handle yang bagian dalam. Nah yang ini handle bagian dalam ini. Jadi nanti kita tarik maju ke depan seperti mekanismenya ini. Nah narik ke depan ya, kita tarik ke depan seperti ini.
agak berat ya teman-teman untuk menarik seperti ini. Saya ginikan aja biar cepet. Nah, saya tekan karena saya nggak kuat menariknya dari sini karena saya menggunakan handle. Saya tekan di sini, dia langsung terbuka seperti ini. Jadi ini sudah bisa kita pasang ke mobil saya karena sudah saya selesaikan atau saya benerin ya teman-teman. Jadi yang rusak itu apanya? Yang rusak itu sepele banget. Nanti kalian bisa mengeceknya di mobil kalian dan perawatannya nanti bisa kalian perhatikan sendiri di mobil kalian. Untuk permasalahannya di mobil saya itu, permasalahannya ini teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat di sini. Di sini hanya saya cantolin aja. Nah ini tuh patah hasilnya teman-teman. Nah ketika patah seperti ini dan ini terbuka tertutup sekalipun, nah ini kalau dia terkunci, ininya terkunci, dia tidak akan bisa kita buka dari tuas manapun. Jadi dari tuas ini nggak akan bisa terbuka, susah. Dari sini susah karena dia nggak ada pernya. Nah nggak ada pernya, nggak ada per yang kesini nah dia nggak bisa. Ketika kita buka seperti itu dia itu nggak bisa dan mengunci. Itu yang terjadi di mobil saya kemarin. Jadi saya tusuk-tusuk di bagian sini itu tuh nggak fungsi, kemudian saya tarik dari sini untuk ke bagian sininya pun dia nggak fungsi. Saya tarik pakai kawat itu nggak fungsi, kemudian saya dorong-dorong nggak fungsi. Kemudian saya menemukan cara untuk membetulkannya atau membukanya dengan cara dia itu dibikin seperti apa ya namanya, seperti hentakan seperti itu, kemudian nanti dia bisa terbuka sendiri kalau sudah terhentak seperti itu. Nah itu yang saya lakukan, kemudian bisa terbuka dan ini saya buka. Nah untuk solusinya mudah sekali teman-teman. Kalau kalian nggak bisa cari per seperti ini, nanti kita tinggal bikin aja cantolannya ini seperti ini nih lagi. Ini nggak terlalu fokus ya. Nah ini kita bikin seperti ini aja karena ini saya cuman nyantolin aja di sini tadi untuk mempraktekkan ke kalian seperti apa cara kerjanya di door lock di mobil saya ini. Kemudian untuk di bagian trigger yang sana itu itu tuh kemarin patah ya untuk apanya, plastik penguncinya. Jadi saya belikan lagi seperti ini karena penguncinya sini itu patah. Nah ini door lock yang standalone kemarin saya buat untuk kunci dan modul yang sendiri ini. Jadi untuk problem yang ini kita hentikan ya. Untuk problem yang ini, problemnya hanya di per ini saja. Per ini patah dan kemarin saya sempat memang melihat nanti saya selipkan untuk videonya pas saya ngotak-atik ini. Kemarin tuh sempat melihat seperti ini. Kemudian memang di sini tuh ada per, tapi saya nggak terlalu ngeh itu per apa atau memang ada di situ. Jadi saya nggak tahu mekanismenya ya. Jadi setelah saya tahu mekanismenya seperti apa, kemudian saya baru share ke teman-teman supaya bisa menangani seperti ini sendiri. Nanti langsung habis ini kita pasang, itu saya jelaskan nanti dari mekanismenya ini untuk lebih jelasnya. Jadi itu terus saja untuk di video saya ini supaya kalian nanti bisa mengantisipasi ketika terjadi untuk pintu mobil itu tidak bisa dibuka sama sekali meskipun sudah di unlock dan dibuka seperti apapun itu nggak bisa. Jadi sudah buntu kemarin saya itu. Jadi ini udah ketemu solusinya, nanti saya tinggal membetulkan untuk pernya ini aja, nanti langsung kita pasang aja. Oke teman-teman, ini udah terpasang ya untuk door locknya. Ini udah saya pasang di sana. Di sini juga sudah terpasang. Ini saya perlihatkan ke kalian kemarin yang saya kasih tahu itu. Ini untuk yang ke handle depan sini atau handle dalam, kemudian ini untuk handle yang luar sini. Nah seperti itu. Kemudian yang satunya itu untuk ke kunci, jadi cuma seperti itu. Dan ini juga saya lumasi semuanya supaya dia tidak ada masalah. Dan ini untuk trigger yang saya buat sendiri remote-nya. Nah ini standalone ya teman-teman. Ini saya gunakan modul sendiri yang dulu pernah saya buat videonya. Ini udah saya sambung, kemudian ini tinggal kita rakit aja untuk door trimnya. Ini udah pasti berfungsi karena sudah saya coba tadi teman-teman. Dan di sana juga door trimnya nanti akan saya pasang juga.
Nah, jadi mungkin sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.